Ya, silakan, Gus. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, kita ketemu lagi di diskusi alumnus SPPB ya dari Megawati Institute. Nih, diskusi serial alumni ya biasanya nih namanya itu. Nah, dengan saya sendiri Gusti Raganata yang hari ini akan membantu moderatori ya diskusi hari ini yang berjudul menimbang RPOJK gugatan untuk perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Nah, ini jadi tema yang kita tahu soal masalah sektor keuangan di mana inklusi keuangan ini udah 94%, 95% kalau menurut data OJK. Literasinya ini masih di 50%. Artinya banyak orang ini banyak tentang dan banyak sekali resiko-resiko keuangan yang dihadapi oleh orang-orang gitu ya. Apalagi yang tinggal di pedesaan. Kita yang bisa desa ataupun paham meleknya literasi keuangan itu terutama di daerah sana. Kenapa? Karena butuh banyak pembangunan itu hal seperti itu. Itu dan bersama kami udah ada namanya Pak Michael Hadilaya ya, aku dan juga di STIH Lentera. Litigasi. Bener ya Nanti Lentera, Lentera litigasi, sorry, marah sama STIH saya. litigasi. Oh iya, litigasi ya yang akan membahas lebih dalam soal gitu ya. Mungkin sedikit pengantar juga tadi bagaimana inklusi keuangan di Indonesia seperti itu ditambah mungkin banyak dari kita ketika bicara inklusi keuangan mungkin paling awal itu belajar di permainan monopoli ya, permainan sejati gitu dari segi utang gitu ke bank dan sebagainya. Nah tapi setelah itu nggak ada apa-apa lagi gitu. Nah mungkin setelah adanya ini mungkin setelah ikut diskusi ini akan banyak orang tercerahkan lah harusnya setelah OJK ini gitu yang menimbang bagaimana sih caranya kita supaya sadar dan juga bagaimana supaya perlindungan dari konsumen itu bisa jadi lebih baik. Mungkin Michael akan melakukan hal yang demikian. Mungkin waktu itu bisa Pak Michael kan. Oke, terima kasih Mas Gusti. Selamat siang Bapak Ibu. Jadi ini saya share apa ya PowerPoint lah ya. Walaupun katanya PowerPoint itu there is no power and there is no point gitu kan. Nah, mana dia? Nah, oke, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya tema hari ini tuh tema dadakan karena ketika ditanya Kang Dinda, kita mau sharing tentang apa ya gitu ya. Patut untuk saya sharingkan kepada abang kakak teman-teman dari sesama alumni pemikiran pemikir bangsa gitu, ya, pendiri bangsa gitu. Jadi dan fenomena yang kita hadapi hari ini adalah ketika sebetulnya apakah niat baik itu betul-betul bisa berujung dengan baik. Nah, ini sebenarnya pertanyaan mendasar yang kita perlu pertimbangkan ketika kita bicara tentang bagaimana negara perlu bersikap gitu ya dalam menghadapi keluhan yang diteriakkan oleh rakyat gitu. Nah, kita tadi sama-sama mendengar cerita dari Mas Gusti tentang bagaimana illiteracy finansial itu terjadi gitu ya, bahwa sekarang banyak permasalahan yang juga terjadi di bidang capital market, di pasar modal gitu ya, dunia finansial dan investasi bodong, apapun itu macam-macam dan semua ujung dari persoalan itu berteriak untuk pemerintah harus melakukan sesuatu gitu ya. OJK harus bertindak gitu. Sebuah aktor yang harus bersikap untuk menyikapi dan menyelesaikan sebuah persoalan yang muncul hari itu. Tuh. Dan dengan dalih bahwa ini semua untuk kemaslahatan bangsa, untuk kepentingan rakyat banyak gitu ya. Nah, pertanyaannya kan kemudian ketika itu semua terjadi akan kita bawa kemana sih? Gitu. Dan apakah ketika akhirnya institusi negara itu meresponi itu adalah respon yang tepat. Nah, disinilah menarik sekali kita mencoba untuk melihat rancangan peraturan OJK
untuk gugatan perlindungan konsumen karena secara sekilas kan memang ini nggak ada yang salah kok ya gitu. Ini si Michael kurang kerjaan aja nyari-nyari salahnya OJK gitu kan kan kayak begitu nih jadinya ceritanya gitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke sana Bapak Ibu, kita ketika bicara tentang apa namanya OJK dan ini semua kerangka dasar yang ingin saya bangun itu adalah kita berangkat dari cita-cita negara hukum Indonesia gitu ya. Jadi impian kita untuk menghadirkan negara hukum itu dibangun di atas 4 pilar gitu. Jadi ini pilar betulan gitu ya, bukan pilar yang self circular sebagai seperti 4 pilar kebangsaan gitu kan. Pilar kebangsaan itu kan pilar, tapi dia kemudian mendiskusikan dan mendefinisikan pilar itu adalah diri dia sendiri. Nah, ini nggak seperti itu gitu. Jadi cita negara hukum Indonesia itu ada supremasi hukum di sana, ada pembatasan kekuasaan, ada penghormatan hak asasi manusia dan akses terhadap keadilan. Jadi dari keempat pilar ini kita bisa lihat bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa negara hukum itu bukan cuman menegakkan aturan saja, tetapi bagaimana memastikan mekanisme kekuasaan itu tidak melewati garis fungsionalnya. Jadi ibaratnya itu main pingpong, bola itu harus diservis ke kamar yang tepat gitu ya. Jadi kalau servisnya salah kamar, ya salahlah dia. Seberapa bagus pun teknik dia menservis bola gitu ya. Nah, tetapi di sini kita melihat bahwa Indonesia itu sebagai suatu negara mencita-citakan model yang mengutamakan keseimbangan kekuasaan, bukan cuma negara administratif yang semuanya serba hegemonik gitu ya. Makanya kita mengenal ada presiden, ada MPR, ada DPR, ada Mahkamah Agung, dan berbagai macam institusi lainnya. Jadi power itu, kekuasaan itu didistribusikan supaya tidak ada penumpukan kekuasaan yang kalau ada gium Lord Acton itu kan power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely, itu kan udah basic. Nah, sekarang kita masuk ke dalam persoalan tentang RPOJK ini. Apa sih sebetulnya yang sedang dirancang oleh OJK di dalam RPOJK ini, gitu ya? Nah, kalau kita lihat paling tidak ada 7 ide pokok yang kalau saya sarikan di dalam rancangan itu. Jadi ini masih berdasarkan pada draft yang di-share oleh OJK di website OJK terakhir, gitu ya. Waktu itu diminta masukan, saya nggak tahu apakah ada yang memberi masukan apa enggak ke OJK gitu ya. Tapi draft apa di website itu dipambangkan draft RPOJK-nya. Nah, ini ada beberapa hal yang saya soroti gitu ya. Jadi beberapa pasal itu tentang representasi konsumen di sananya gitu ya. Jadi OJK itu bisa mewakili kelompok konsumen sebagai pihak yang dirugikan dan kemudian mengajukan gugatan. Baik kan sebetulnya kan kalau kita lihat gitu. Kemudian juga konsumen itu bisa daftar ke OJK. Kalau yang nggak mau ya nggak apa-apa. Yang mau daftar ya nanti diwakili oleh OJK gitu kan. Terus kemudian tata caranya gimana nanti dia kasih tahu terus yang bisa dijadikan pembuktian untuk verifikasinya seperti apa nanti OJK juga yang akan bagi-bagi distribusi kalau misalnya dapat penggantian ruginya dan kemudian apa namanya gugatan itu sahnya kalau nanti prosedurnya apa gitu jadi ini beberapa hal yang dicoba untuk diatur di dalam RPOJK itu gitu ya sekilas saya baca. Nah, tapi hal-hal yang kelihatan baik secara permukaan ini, kalau kita coba untuk bedah dari kacamata normatif, yuridis gitu ya, kita akan melihat beberapa persoalan gitu ya. Jadi yang perlu kita tanya itu sebetulnya boleh nggak sih OJK itu mewakili gugatan per orang apa per kelompok seperti itu gitu ya. Dan kenapa pertanyaan ini hadir? Karena memang kita melihat kalau baca itu nanti di RPOJK-nya, kita menemukan ada statement yang lucu dari OJK. Di situ dia bilang bahwa, ini tuh bukan class action ya, gitu. Jadi OJK perlu melakukan disclaimer di dalam RPOJK-nya bahwa yang sedang mereka coba lakukan ini bukan sebuah class action, gitu. Nah, kenapa kok disclaimer ini menjadi penting ya? Nah, ini yang akan kita masuk sekaligus juga mengulas masalah-masalah yang mungkin timbul dari sini gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam penjelasan maupun di draftnya OJK itu
katakan bahwa otoritas jasa keuangan itu punya kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, melakukan pelayanan pengaduan dan melakukan pembelaan hukum gitu ya. Dan otoritas jasa keuangan berwenang mengajukan gugatan kepada pihak yang merugikan konsumen. Jadi ini klaim dari OJK di dalam penjelasan terhadap pertimbangan RPOJK ini gitu. Jadi di dalam 3 poin utama yang ingin disampaikan oleh OJK melalui draft ini adalah satu, OJK itu ingin menjadi penggugat di dalam perkara perdata, dia mewakili kelompok konsumen yang dirugikan, dan dia yang mengelola bukti verifikasi kerugian dan distribusi ganti kerugian. Nah, pertanyaannya itu lagi-lagi seperti yang tadi saya sampaikan di depan, apakah regulator administratif seperti OJK ini boleh menciptakan mekanisme litigasi gitu ya. Litigasi itu untuk dispute resolution gitu ya, untuk apa namanya penyelesaian sengketa. Nah, mungkin kita akan bertanya, loh, ini kan nggak sedang menciptakan mekanisme apa-apa, Mike, gitu kan? Jangan ngarang-ngarang, gitu ya. Nah, sebelum sampai ke situ, saya lihat kita lihat dulu ya. Jadi OJK itu di Undang-Undang OJK itu apa sih sebetulnya mandatnya itu terkait dengan perlindungan konsumen tadi, gitu ya. Jadi di dalam pasal 30 tersebut diatur bahwa untuk melakukan perlindungan konsumen, dia itu memang bisa mengajukan gugatan nih. Jadi di huruf B itu pasal 30 ayat 1 huruf B mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan dan memperoleh ganti kerugian. Nah, ini dua dua topik, dua pasal utama yang dijadikan oleh OJK sebagai landasan untuk menurunkan POJK ini gitu. Jadi dia mungkin akan bilang, kalau tadi saya bilang ini bermasalah, dia akan bilang, Mike, Mike, baca nih baik-baik pasal 30 Undang-Undang OJK. Kita itu diberikan mandat gitu kan, untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu gitu kan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, mungkin seperti itu gitu kan. Nah, ini masalahnya bukan super semar gitu kan. Undang-undang ini nggak ngomong nih tentang kewenangan membuat prosedur litigasi baru, kewenangan mengatur representasi massal, kewenangan mengatur opt-out atau distribusi kompensasi, nggak ngomong dia. Nah, dengan konstruksi RPOJK sekarang, itu kita justru masuk ke dalam wilayah delegated legislation yang lebih jauh. Padahal regulator itu bukan pembuat hukum acara, gitu ya. Tetapi dia harusnya menerjemahkan undang-undang ke dalam level yang lebih teknis, gitu. Nah, bedanya apa, gitu ya? Nah, ini kok nggak mau next. Nah, kalau kita baca tadi, kan saya bisa disanggah nih. Loh kan pasal 30-nya bilang boleh menggugat, Mike. Kok kamu bilang ini apa overly regulated atau bermasalah itu gimana gitu ya. Jadi pasal 30 itu memang memberi kewenangan gitu ya, secara material dia boleh untuk menggugat, tapi tidak boleh tidak memberi kewenangan prosedural. Boleh mengatur cara menggugat. Ini dua hal yang berbeda nih gitu ya. Jadi kalau kita baca pasal 30 yang tadi, yang dia buat itu cuma dua. Satu, siapa yang boleh menggugat. Dua, tujuan menggugatnya apa gitu ya. Jadi pasal 30 itu memberi OJK hak untuk masuk ke pengadilan, tapi bukan hak untuk mendesain ulang pintu masuknya kayak apa gitu. Jadi ibarat kita tamu, kita boleh masuk ke rumah orang setelah ketok pintu, tapi nggak dikasih kewenangan, oh buat masuk itu kita bilang pintunya harus tingginya 180, lebarnya 200 supaya saya boleh masuk. Nah, nggak kayak begitu gitu kan. Jadi kita baca baik-baik di pasal 30 itu, mana aturan yang bilang ada tata cara presentasi? Nggak ada. Nggak ada dia ngatur siapa yang boleh ikut, siapa yang nggak boleh ikut sebagai konsumen yang dirugikan untuk diwakili OJK. Dia nggak ada menyatukan kepentingan konsumen. Dia nggak ngatur tentang pembuktian massal. Dia nggak mau notifikasi massal. Itu semua nggak dia atur. Artinya kalau kita membaca pasal 30 Undang-Undang OJK itu adalah
Kalau ternyata memang mekanisme hukum acaranya tersedia, maka pasal 30 ini bisa dijadikan dasar OJK untuk melakukan gugatan, gitu ya. Jadi kalau gitu siapa dong yang harusnya bikin? Bukan OJK, gitu ya. Setidak-tidaknya Mahkamah Agung mengatur lagi, gitu ya. Jadi disinilah lembaga itu perlu saling omong-omongan, perlu saling koordinasi, gitu ya. Jadi biar tidak kasihan kalau nggak nanti komisioner OJK itu kerjanya jadi kebanyakan, jadi makin banyak beban yang harus dia pikul, gitu ya, menyelesaikan fungsi institusi saja masih belum selesai, apalagi ini mau melakukan advokasi terhadap kerugian konsumen. Kok kayaknya ya keterlaluan kita memberikan beban yang terlalu berat kepada OJK semacam itu. Nah, terus dia bilang, tapi kan kita itu nggak ngatur prosedur gitu ya. Kita itu kan apa ya, cuman ngatur itu aja. Itu kan bukan bikin hukum acara baru gitu ya. Nah, masalahnya adalah empat elemen yang ada di dalam RPOJK tadi, itu kalau bukan hukum prosedural apa namanya? Dia ngatur nih siapa aja representasi kelompoknya. Dia ngatur nih pengelompokan konsumennya. Dia ngatur tata cara pembuktiannya. Dia ngatur mekanisme ganti ruginya. Nah, kalau dia nggak sedang bikin hukum acara, nggak sedang bikin prosedur, kenapa kok dia ngatur siapa yang mewakili siapa, siapa masuk kelompok mana, bagaimana bukti dibawa, dan bagaimana ganti kerugiannya dibagikan, gitu loh. Nah, kenapa kok ini jadi problem gitu ya? Karena kita harus lihat bahwa hukum acara itu dinilai dari functional effect-nya, bukan dari sekedar judul. Jadi, kalau orang-orang akuntansi itu suka ngomong substance over form atau form over substance, nah di dalam hukum acara ini yang kita lihat itu form cannot disguise function. Jadi, bentukan itu nggak boleh dikelabui oleh fungsi gitu. Jadi fungsi itu tidak tergantung judulnya apa gitu. Es teh manis, sekalipun dikasih nama es teh tawar, tetap manis gitu kan. Kalau kata Shakespeare kan begitu. Apalah arti sebuah nama gitu kan. Nah, dia karena dia aliran substance over form gitu kan. Kalau kita kan enggak, apalah arti sebuah arti gitu kan. Yang penting itu bentukan gitu. Nah, kalau suatu aturan itu menentukan representasi, membership, pembuktian, kompensasi, nah itu semua itu adalah aturan prosedural, meskipun labelnya itu bukan prosedur gitu ya. Nah, di sini kemudian mungkin Bapak Ibu nanya, terus kenapa sih Mike dari tadi tuh ngomong legal teknis begitu-begitu, terus masalahnya tuh di mana? Kenapa kok kita harus concern terhadap hal ini gitu ya? Karena Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, ada tiga resiko utama loh yang perlu kita lihat. Satu, kalau tadi dia tidak benar diformulasikannya, perlindungan itu tuh bisa batal di pengadilan. Pengadilan akan nanya, OJK, lu tuh siapa ngatur-ngatur kita, gitu kan? Yang kedua, kalau kita nggak hati-hati, itu semua memberikan kewenangan yang sangat besar kepada OJK, gitu ya. Jadi nanti bisa-bisa ada orang yang underrepresented, tidak terwakili, atau kemudian akhirnya untuk mendapatkan distribusi yang adil, orang harus nyembah-nyembah dulu ke OJK. Itu semua SS-SS yang mungkin tidak diinginkan ketika ini dirancangkan, tapi kalau mengutip kata Pak Presiden Prabowo, kita sudah lama jadi orang Indonesia, begitu kan? Nah, ini hal-hal yang perlu kita antisipasi. Dan yang ketiga, perlindungan yang dibuat secara salah itu justru nanti akan memperlemah kepercayaan publik. Kenapa? Ketika semua mata nanti tertuju pada OJK dan OJK tidak mampu untuk melaksanakan mandat yang terlalu berat ini, maka karena nilai setitik rusak susu sebelanga gitu ya. Karena hal seperti ini runtuhlah kepercayaan kepada OJK. Nah, ini tiga resiko yang sangat berbahaya, Bapak Ibu. Jadi RPOJK gugatan itu bukan cuma sekedar teknis perlindungan konsumen, tetapi karena kita ingin melindungi orang banyak, maka caranya itu justru harus benar gitu ya. Jadi pertanyaannya itu bukan apakah kita
ingin atau tidak ingin melindungi konsumen, tetapi pertanyaannya itu perlu kita geser, apakah kita melindungi konsumen itu dengan cara yang tidak merusak pondasi negara hukum itu sendiri gitu. Jadi kita perlu mulai berpikir secara struktural, secara proper dari hulunya, apakah yang kita lakukan ini benar atau cuman sekedar benar gitu ya. Nah, Bapak Ibu, aspek teknis lain yang menjadi persoalan karena kita berhadapan dengan esensi-esensi yang diatur di dalam POJK ini yang merupakan sifat dari class action. Jadi, kalau kita lihat secara detail unsur-unsurnya tadi, sebenarnya yang sedang dilakukan oleh OJK ini melakukan class action, gitu ya. Tetapi kenapa kok di dalam rancangan ini mereka harus disclaimer bahwa saya bukan class action ya? Karena di dalam pengaturan class action itu sudah diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung gitu. Jadi, kalau mereka kemudian secara jujur mengaku bahwa mereka itu class action, maka mereka itu harus tunduk pada peraturan Mahkamah Agung tersebut gitu. Jadi, ketika OJK membuat mekanisme opt-out, notifikasi, nah itu bukan regulasi sektor jasa keuangan yang sedang dia atur, itu mekanisme hukum acara perdata, itu mekanisme class action. Nah, procedural hybridity yang mereka buat, apa prosedur secara hibrida gitu ya, secara mix gitu ya, campuran, ini nanti bermasalah nih di pengadilan gitu. Karena ada tiga masalah fundamental, Bapak Ibu. Satu, prosedur menentukan siapa yang berhak menggugat itu bukan masalahnya OJK, gitu ya. Dua, prosedur yang menentukan siapa yang terikat putusan itu masalah pengadilan. Tiga, prosedur menentukan bagaimana hak-hak dasar diadili itu urusannya pengadilan. Jadi, OJK ketika dia ingin menetapkan standar konsumen mana yang bisa dia wakili atau konsumen mana yang mau dia wakili, justru dia terjebak ke dalam logika hmm, class action gitu ya. Bermasalah nggak di sini? Nggak bermasalah. Bukan class actionnya yang menjadi masalah, tetapi karena fungsi ini sudah diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung gitu. Nah, kenapa kok lagi-lagi masalah yang kayak begini jadi masalah, Mai, gitu ya? Karena keadilan itu ditentukan oleh prosesnya yang sama bagi semua pihak. Nah, pertanyaannya kan hari ini, Bapak Ibu, kita itu kan suka marah karena hasil, bukan karena proses. Contohnya nih, kayak kemarin Hasto bebas, gitu ya. Nah, mungkin banyak orang senang nih, oh iya, Presiden baik ya kepada Pak Hasto, gitu ya. Mungkin karena senang aja sama Pak Hasto. Tapi coba kalau ini orang yang kita benci, nggak suka, nggak seneng gitu ya. Ketika treatment yang sama itu terjadi, gimana gitu kan? Nah, hal semacam ini kan nggak boleh kayak begitu gitu kan. Negara ini kan nggak boleh dikelola kayak toko kelontong gitu ya. Harus proper gitu. Nah, untuk membuat dia proper itu gimana? Kita semua berdasarkan pada proses gitu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nih jalan ke Jakarta gitu ya, Jalan Sudirman dan lain-lain gitu. Biasanya itu kan kita melihat ketimpangan sosial. Ketimpangannya itu nggak jauh-jauh di jalan raya, gitu ya. Jalur busway sepi, walaupun yang lewat cuma satu dua bus gitu ya. Mungkin secara ekonomik analisis itu memang buang-buang duit itu kebijakan gitu ya. Sementara jalan yang lain tuh berebutan tuh, mobil, motor gitu kan. Ada lagi jalur sepeda, di jalurnya buat sepeda, tapi yang pakai sepeda motor. Nah itu kan menunjukkan sebetulnya antara kebijakan dengan kegunaan itu berjarak gitu ya. Nah tapi terlepas dari itu, Bapak Ibu, orang kan tahu kalau lewat di jalur busway pasti kena tilang, gitu ya. Nah, kita semua ngedumel nih kalau misalnya ada orang yang lewat jalur busway nggak ketilang, gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita yang kayak begitu? Kita yang lewat jalur busway, jalan lancar, sampai kantor cuma setengah jam dari rumah gitu ya dan nggak ketilang gitu ya. Kita pasti bersyukur berdoa puji Tuhan hari ini Tuhan baik sekali gitu kan. Nah, ini masalah proses Bapak Ibu. Kita kadang-kadang suka berteriak adil tidak adil itu subjektif gitu kan. Nah,
persoalan tentang hukum acara ini persoalan proses. Hukum acara itu kalau bahasa hukumnya zaman kita belajar hukum di semester 1 semester 2 adalah hukum yang digunakan untuk menegakkan hukum material gitu ya. Jadi hukum material itu apa? Misalnya hukum perkawinan gitu ya. Atau kalau hukum pidana itu KUHP gitu. Nah, hukum acara itu adalah hukum yang menegakkan dia. Siapa yang boleh menggugat siapa, di mana tempatnya, apa yang jadi bukti. Nah, itu semua gitu kan. Kalau nggak semua orang kan bebas ngomong apa aja nih kayak masalah ijazah gitu kan. Kita nggak tahu nih siapa sih sebenarnya yang ngegugat ini gitu kan. Semuanya pokoknya bisa ngomong, semua bilang wah harusnya buktinya begini, harusnya buktinya begitu. Loh, balikin aja ke proses acara perdatanya. Kalau ini masalah perdata gitu kan. Bukti apa yang laku untuk membuktikan asli atau tidak gitu kan selesai gitu. Jadi kenapa masalah benturan dengan hukum acara ini menjadi penting Bapak Ibu? Ketika regulator itu mengambil alih masalah-masalah yang seperti ini, fairness itu digantikan oleh dikerdilkan menjadi seolah-olah persoalan administratif semata gitu ya. Dan kalau satu regulator bisa bikin prosedur sendiri, nanti apa jaminannya regulator-regulator lain tidak beride yang sama gitu ya. Jadi kan proses jadinya nggak bisa diprediksi nih gitu. OJK bikin yang kayak begini, nanti ada lagi lembaga yang lain karena tuntutan harus berbuat baik dan begini begitu bikin sendiri gitu kan. Jadi kita tuh kan ingat bahwa keadilan itu dicapai itu bukan hanya melalui hasilnya gitu ya, tetapi melalui proses gitu. Kayak pemilu gitu ya, apapun itu kan sebenarnya yang kita kritik itu proses atau hasil gitu. Kalau kemarin yang menang itu apa calon yang kita mau, kita ribut apa enggak gitu kan? Karena pertanyaannya gini ya, bantuan sosial itu baik apa tidak? Gitu ya. Oh baik gitu ya. Perlu diberikan atau tidak? Perlu gitu ya. Nah, begitu bantuan sosial diberikan, gitu kan, popularitas incumbent meningkat, calon yang didukung incumbent menang, gitu kan. Terus kita malah, nggak boleh nih harusnya bagi bansos, gitu kan. Nah, pertanyaannya kan, apakah bansosnya yang jelek atau karena calon yang kita mau kalah, gitu. Nah, ini dua hal yang perlu dipisahin, gitu loh. Karena kalau yang kita anggap bansosnya yang salah, artinya memang negara nggak boleh ngasih bantuan sama rakyat, gitu kan? Ya rakyat hiduplah dari hasil pekerjaan sendiri. Negara harusnya potong pajak penghasilan aja, biar rendah, gitu kan? Jadi orang yang kerja tuh nggak kecekek pajaknya. Kita juga nggak merasa berutang budi, gitu kan? Cuman kan kelas menengah kayak kita-kita ini nggak banyak, gitu kan? Yang lebih banyak yang bisa milih ya yang nggak butuh PPh dipotong karena penghasilan pun tak punya gitu kan. Nah itu kan persoalan nih Bapak Ibu gitu. Jadi kalau kita mulai berpikir bahwa keadilan itu harus dimulai dari proses loh gitu ya. Bukan cuma sekedar hasilnya cocok sama kita apa enggak gitu ya. Karena hukum acara ini adalah pilar kepastian hukum kita. Kalau kita bilang kepastian hukum gitu kan kita semua perlu konsisten sejak berpikir gitu. Nah, Bapak Ibu, selain masalah ini kita juga menghadapi masalah kelembagaan gitu ya. Jadi kalau ini dilakukan, OJK itu punya peran yang sangat besar. Mulai dari bikin aturan, dia melakukan pengawasan, dia lakukan penindakan, dia lakukan eksekusi juga gitu ya. Jadi rentan dengan yang namanya regulatory overreach gitu. Jadi kebablasan kalau bahasa gampangannya. Nah, dampaknya pada konsep negara hukum yang kita inginkan tadi apa? Satu, abuse of power itu rentan terjadi. Yang kedua, pelaku itu nggak pasti. Bayangin ya, yang akan gugat dia adalah yang selama ini ngawasin dia. Jadi mulai sejak diawasin aja dia udah takut. Nah, nanti saya ngadepin gimana gitu ya. Jadi kita itu berhadapan dengan yang jadi polisinya dia, yang jadi jaksanya dia, yang jadi hakimnya itu kayak dulu ada film Arnold Schwarzenegger itu kan Justice Breed gitu kan. Nah, ini robot gitu, pokoknya dia ketemu bandit langsung tembak dor gitu kan. Kenapa? Ya karena dia jaksanya, dia hakimnya langsung tembak aja sekalian. Jadi lebih efisien gitu. Jadi cita-cita kita untuk efisiensi itu kadang-kadang itu
kita harus ingat bahwa yang hidup di dunia ini masih manusia loh, belum malaikat, gitu kan. Nah, dan itu semua akan mengakibatkan mekanisme check and balances itu runtuh, gitu ya. Kenapa? Kita sekarang berangkat dengan presuposisi bahwa institusi yang merugikan konsumen itu pasti nakal, gitu ya. Tapi bagaimana kalau ternyata yang nakal konsumennya? Bagaimana kalau yang tidak hati-hati adalah konsumennya? Apakah kita giving the benefit of the doubt gitu ya kepada institusi finansial semacam itu? Kalau enggak, nanti orang yang mau bikin lembaga keuangan di Indonesia mikir dua kali. Aduh, nggak enak, jadi bisnismen di kita udah aturannya banyak, salah sedikit kita disuruh mikul gitu kan. Nah, ini kan sebuah hal yang tidak menarik gitu loh, membuat risk factor bagi negara kita itu demikian tinggi. Dan pertanyaannya kan adalah apakah keinginan moral kita yang kita anggap baik untuk melindungi konsumen itu boleh merusak struktur hukum itu sendiri gitu. Jadi, apakah kita membenarkan menangkap tikus dengan membakar lumbung? Itu sebetulnya pertanyaan yang perlu kita refleksikan, Bapak Ibu, terkait dengan RPOJK ini. Nah, untuk menghadapi hal ini sebenarnya kan nggak susah gitu. Jadi daripada OJK itu harus bikin aturan sendiri, dia kolaborasi lah gitu. Kenapa? Pilihan kebijakan itu sebenarnya sederhana kok. Satu, balikin lagi itu semua ke Mahkamah Agung. Jadi tolonglah dirayu-rayu Ketua Mahkamah Agung misalnya, didekatin, diyakinkan gitu kan. Dua, kalau nggak bisa ngerayu Mahkamah Agung, ngerayulah DPR. Bikinlah undang-undang khusus lah, apalah supaya kita nggak salah gitu kan. Yang ketiga, perkuat lembaga yang non regulator dalam dedikasi kolektif gitu loh. Jadi LSM lah apalah. Jadi pakai gaya Jawa lah sekali-sekali nabok nyilih tangan gitu kan. Orang bisa terbukti jadi presiden pakai kayak begitu apalagi cuman buat menyelesaikan masalah gitu kan. Ini harusnya disensor. Enggak apa-apa gitu kan. Nah, jadi regulasi sektor keuangan itu kan harusnya dikembalikan kepada hitohnya gitu kan. Ini lagi ribet-ribet gitu kan, harus dikembalikan kepada hitohnya gitu. Jadi fokusnya itu ke prudential regulation, market conduct, pengawasan, supervision, bukan justru cawe-cawe ke hal yang di luar bidangnya dia. Nah, OJK bisa bantu nggak? Bisa. Tapi yang dilakukan apa? Mediasi, fasilitasi, product intervention, market conduct enforcement gitu. Gimana etika, gimana prosedur di sana, sanksi administratif dikencangkan karena memang itu bidangnya dia. Yang harus dia ingat, litigasi massal itu bukan urusannya OJK gitu. Jadi kerjakanlah ladang yang memang disediakan untuk digarap bagi OJK. Jangan ngiler ngelihat ladang orang lain. Nah, karena Bapak Ibu, ini ada namanya Lon Fuller gitu ya, filsuf hukum dari Amerika. Dia itu ngomong tentang inner morality of law, di mana tatanan hukum itu hanya sah jika dia itu memenuhi prinsip internal moralitas hukum, yaitu konsistensi, konsistensi, clarity, kejelasan, dia dapat dipatuhi, dia stabil, nggak kontradiktif, dan tidak berubah suka-sukanya aja secara arbiter. Nah, hukum kita suka kayak begini. Paling tidak yang kita sedang bahas itu adalah tidak kontradiktif ini tadi. Ini menjadi penting gitu. Karena kebaikan itu bukan pembenar kekuasaan, Bapak Ibu. Fuller itu mengingatkan soal moralitas internal hukum. Dan kalau kita bawa secara konkret ke kasus kita tentang rancangan OJK, masuknya OJK ke dalam wilayah hukum acara itu, dia itu salah kamar tadi. Dia melampaui batas kewenangan institusionalnya, walaupun tujuannya itu untuk melindungi konsumen, gitu ya. Nah, karena ini cerita tentang sekolah pemikir bangsa, rasanya tidak afdol juga kalau saya tidak menukil cerita dari sejarah kita, gitu ya. Pada waktu itu, Bung Hatta itu marah-marah pada Bung Karno, gitu ya. Dia tulis di Demokrasi Kita, gitu ya. Dia bilang Bung Karno ini macam Mephistopheles, gitu. Mephistopheles itu novelnya Goethe itu setan yang dia niatnya itu pengen ngegoda orang, Faust gitu ya. Jadi dengan mengabulkan permohonannya Faust tuh justru harusnya hidupnya Faust tuh menderita gitu ya.
Tapi yang terjadi kebalikannya, ketika dia menggoda Vos, justru Vos mendapatkan sesuatu hal yang baik gitu kan. Nah, Hatta itu bilang, nah Bung Karno itu kebalikannya Mephistopheles. Dia pikir baik, dia bikin baik, tapi yang dihasilkannya justru sebaliknya gitu. Nah, ini walaupun konteksnya waktu itu tentang persatuan atau persatean gitu ya di demokrasi kita, tetapi apa yang disampaikan Bung Hatta itu sebetulnya masih relevan loh untuk kita pikirkan sekarang gitu ya. Bahwa niat saja itu tuh nggak cukup loh gitu. Ternyata dalam membangun bangsa ini. Niat baik itu harus diikuti juga dengan struktur berpikir yang juga baik dan eksekusi yang juga baik. Jadi RPOJK ini memang bergerak dalam logika yang sama nih. Tujuannya mulia, yang mau dicapai baik. Tapi kalau itu dilakukan dengan cara yang menabrak batas kewenangan dan merusak negara hukum, maka kita justru akan menghasilkan sesuatu yang lebih buruk dari yang ingin kita selesaikan. Nah, jadi ini untuk memulai diskusi kita, Bapak Ibu, materi paparan saya, mungkin kita bisa lanjutkan diskusi kita, gitu. Jadi demikian, Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Makasih Pak Michael atas pemaparannya ya. Jadi menarik sebetulnya nih ketika terakhir tadi Faust itu ya. Jadi memang niatannya baik gitu, tapi ini niat baik untuk siapa gitu kalau misal kita menukil dari Rendra juga ya. Hmm, Jadi kewenangannya OJK ini justru melampaui apa yang diperintahkan dalam undang-undang. Nah, ini jadi sesuatu hal yang menarik sebetulnya. Karena apa dia dalam undang-undang ternyata nggak sesuai gitu ya. Oke, saya buka dulu mungkin sesi pertanyaan atau ada yang menanggapi dulu dari Bapak Ibu semua. Silakan kalau ada. Kalau belum ada, mungkin saya juga ingin bertanya sedikit ya. Misalkan hmm, tadi terkait litigasi ya, misalkan kalau saya mungkin lebih banyak ke real case ya beberapa kali di lapangan. Misalkan kasus pinjol gitu ya, nggak hmm, selesai. Misalkan ada beberapa P2P lending gitu ya yang menyebabkan misalkan Mas Dida gitu ya dia naruh uang 1 miliar gitu ya di pinjol itu dia nggak hilang uangnya kan dikembalikan seperti itu. Nah mungkin maksudnya OJK itu agar mempermudah proses seperti itu kali ya. Nah hmm, tapi akhirnya jadi salah juga karena tidak sesuai kewenangan undang-undang yang diperintahkan gitu. Apakah mungkin saya nggak tahu nih saya lupa juga ya. Apakah sejak ada UU P2SK apakah ada perubahan di bidang itu sih? Iya apa enggak sih Mas gitu? Ini itu hmm. pertanyaan saya gitu yang pertama. Oke. Seing, Oh, oke, mungkin saya kumpulin dulu ada satu lagi dari Mbak oke. Siska. Silakan Ya Mbak Mbak Siska. Siska, silakan Mbak Siska. Ya, makasih Mas Gusti dan Mas Michael untuk paparannya. Ini saya juga masih baru Mas untuk isu ini. Mohon maaf kalau misalnya pertanyaannya agak dasar. Yang pertama ingin saya konfirmasi itu tadi draft yang kita bahas itu dari paparan Mas Michael itu yang draft 8 September 2025 bukan Mas? Tadi Mm-mm. saya coba link sih. Oh iya betul. Betul, Oke. betul. Yang ingin saya tanyakan itu kenapa sih Mas tiba-tiba OJK ngide gitu bikin rancangan POJK ini terus kemudian apa gitu ya apakah ada fenomena yang kemudian mengharuskan dia bertindak seperti ini atau apa gitu ya Mas ya karena kan kalau tadi bahasanya Mas Michael kan ini kan dia sampai menabrak batas kewenangan dia berarti kan atau jangan-jangan memang sebanyak itu permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terus kemudian apakah ini yang pertama kali atau sebelum-sebelumnya sudah terjadi juga di OJK atau lembaga-lembaga serupa lainnya gitu Mas. Kalau misalnya nanti tiba-tiba memang di ini akhirnya karena tadi bahasanya Mas Michael sepi ya, kayaknya sepi ya Mas ya, maksudnya nggak begitu hype di media. Kalau misalnya nanti tiba-tiba ini diketok, bagaimana gitu? Kita harus bisa melakukan apa gitu. Ya. Terima kasih Mas Michael dan Mas Gusti. Jadi Mas Gusti, undang-undang PSK, PSK lagi, P2SK itu kan panjang banget itu kayak kayak omnibus law gitu kan. Saya juga belum baca sampai sampai full gitu. Tapi memang salah satu yang diubah itu adalah terkait dengan pasar modal memang gitu. Tapi secara lebih komplit saya perlu hati-hati gitu ya. Jadi saya belum bisa jawab pertanyaan Mas Gusti gitu. Tapi nanti kita coba double check dan siapa tahu bisa jadi topik diskusi alumni selanjutnya gitu ya.
Nah, terus kemudian ke Mbak Siska, kalau ditanya ini kenapa ya kok OJK kok tiba-tiba, saya juga nggak tahu kenapa OJK itu tiba-tiba kayak begini gitu ya. Apakah ada faktor yang membuat dia harus berhitung gitu ya? Apakah ini akan apa namanya digunakan untuk apakah kasus sebelumnya atau dia sedang meramal akan terjadi kasus sehingga harus menyediakan instrumen ini sekarang, saya juga tidak pasti gitu ya. Tetapi kalau kita berkaca dari beberapa waktu terakhir kan memang banyak sekali permasalahan-permasalahan di bidang pasar modal yang memang mendapat sorotan gitu ya dari publik, dari parlemen juga gitu ya. Dan memang kalau kita lakukan analisis pemberitaan terhadap itu semua gitu ya, ya, kebanyakan memang muaranya itu menanyakan OJK itu harusnya ngapain gitu. Dan saya rasa sih itu tadi makanya saya di awal saya sampaikan bahwa kita tidak bermasalah dengan niatnya OJK gitu ya. Kita sangat apresiasi bahwa satu artinya kalau ini karena terjadi kasus-kasus sebelumnya, berarti itu menunjukkan bahwa kita punya regulator yang cukup peka untuk mendengarkan teriakan dari publik gitu. Tetapi di sisi lain, kepekaan itu harusnya dilanjutkan juga dengan kepekaan dalam membangun sistem yang tepat gitu. Dan tadi ketika Mbak tanya, terus kalau nanti misalnya ini dikabulkan nih RPOJK-nya itu jadi POJK gitu kan, apa yang akan terjadi gitu? Justru karena kalau ini terjadi dan sekarang kan tuh tenang-tenang aja ya, orang nggak ada yang kan orang kita juga malas baca ya, nggak ada yang baca juga. Mungkin saya juga mikir juga ini kalau nggak saya siapa yang baca gitu kan. Nah, ini kan nggak ada juga yang ngutak-ngatik websitenya OJK untuk baca rancangan peraturannya dia gitu. Dan justru karena kalau ini berhasil dijadikan rancangan peraturan, tiga resiko yang tadi saya sampaikan tadi itu yang saya khawatirkan terjadi gitu loh, bahwa ketika nanti real case masuk misalnya di pengadilan gitu kan, terus kemudian saya sebagai orang yang digugat OJK misalnya, saya akan eksepsi kompetensinya OJK, OJK kamu ini pakai dasar apa gitu kan. Terus kemudian ketika itu menimpa saya, misalnya saya orang industri finansial, maka saya memiliki legal standing untuk melakukan uji material terhadap RPOJK ini ke Mahkamah Agung gitu loh. Jadi justru ini kita hanya membuat suatu aturan yang bagus di atas kertas gitu ya, yang sudah checklist, oh menunjukkan bahwa kita memiliki keberpihakan gitu ya. Tetapi ketika real problem terjadi nanti, justru permasalahan struktural ini bisa satu memperlama proses penyelesaian sengketa karena kita akan masuk ke dalam persoalan-persoalan teknis tadi. Dan yang kedua, kita akan menghadapi persoalan yang lebih besar lagi, yaitu confidence terhadap institusi yang sedang ada gitu. Dan ketika itu terjadi, nah kita harus siapin popcorn untuk nonton gitu kan, karena kita akan menghadapi drama yang lebih seru lagi ke depannya. Kira-kira begitu, Mbak. Menarik Terima nih. kasih Mas Silakan Mbak Siska. Faisal, Mas Rizky. Ya, terima kasih. Oh, Oke. apa ada tanggapan lagi Mbak Siska? Cukup Mas Rizky, insya Allah Oh, cukup. tercerahkan. Oke, Gitu. nah ada lagi mungkin Mas pertanyaan Rizky kalau boleh, sekali aja boleh Mas. sambil menunggu juga. Boleh, boleh. Berlagi-lagi Eh, juga nggak apa-apa. Boleh, boleh. Berarti ini sifatnya nanti wajib ya Mas, kalau misalnya ini udah disahkan. Maksudnya setiap konsumen yang memiliki permasalahan, apakah dia wajib atau ini cuma alternatif? Jadi kalau misalnya ini pun nanti disahkan, terus ya udah karena kita tahu ini celah apa kelemahannya itu banyak, ya udah kita tidak gunakan OJK-nya itu aman atau enggak Mas Ya, Mike? ini sih sebenarnya kalau yang saya lihat masih sifatnya alternatif gitu ya, bisa diwakilkan Oke, gitu. Cuman siap-siap. kita itu juga yang nama rancangan ini kita juga susah juga komentari ya Mbak. Apakah sekarang ada perubahan? Ini kan kalau masalah kita mengkomentari rancangan kan ini kita bikin pembahasan sekarang nih ya gitu kan.
Terus begitu nanti keluar, tiba-tiba OJK-nya bilang, salah tuh yang dibilang si Michael gitu kan. Ini draftnya udah nggak in lagi, gitu dia gitu kan. Ya udahlah gitu. Nah, jadi ini disclaimer dulu ya, bahwa saya juga nggak tahu nih sekarang terakhir pakai draft yang mana gitu. Tapi yang pasti bahwa gugatan ini, konsumen ini ya apa namanya, saat ini sih masih opsional ya setahu saya. Oke, ada lagi dari teman-teman rekan-rekan yang ingin bertanya. Oke, Atau ada jika yang punya belum nih, pengalaman kena pinjol. ini ketika misalkan RPOJK ini berjalan, kalau OJK kan biasanya selama ini ya tadi hanya prudensial gitu ya dan juga ke teknikal misalkan. Nah, kalau misalkan ini masuk, berarti ini akan di bawah pelaksanaannya di bawah Biro Hukum OJK ya berarti ya. Hmm. Atau mereka bikin lembaga sendiri lagi, kita juga kan nggak tahu ya Mas. Karena itu kan terkait dengan di dalamnya Apakah ada OJK. sejarahnya misalkan? Ya kan kita nggak tahu di dalam nanti setelah ini terjadi. Apakah misalkan ketika misalkan mereka Ya, kenapa Mas? kayak stop, ya ini kayak suara saya pending kayaknya. Sinyalnya nih jelek kayak ini. Sorry, sorry, sorry. Jadi memang kayaknya kalau misalkan bikin lembaga baru lagi itu apakah itu makin semakin aneh ya, mungkin menyalahi lagi ya? Apa sebenarnya udah ada sejarahnya sebelumnya OJK itu ketika melakukan sesuatu yang diterapkan tapi di luar itu mereka bikin lembaga sendiri. Hmm. Kayaknya sih kalau saya lihat dari sini nggak akan bikin lembaga lagi gitu ya. Mungkin akan berada di direktorat mana saya kurang paham gitu. Tapi kalau tanya sejarahnya ada nggak sih? Ada, itu kayak ada LAPS OJK itu yang lembaga alternatif penyelesaian sengketa gitu kan. Jadi eh, walaupun kan kita juga nggak nggak dengar juga kalau misalnya memang kayak begitu, ya kenapa nggak di Labs OJK aja dimasukinnya gitu kan? Kenapa kok di sini? Apalagi kan kalau kita baca Labs OJK itu kan kayaknya mewajibkan semua pelaku finansial itu untuk memilih penyelesaian sengketanya di sana gitu. Terus kalau gitu kebebasan berkontrak orang di mana gitu kan? Harusnya kan nggak boleh kayak begitu. Kalau misalnya diwajibin, nanti pertanyaannya, loh kalau gitu take it for granted dong. Insentif dia untuk melakukan perbaikan institusional apa gitu kan. Dan itu pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya bergulir. Tetapi kalau misalnya Mas Gusti tadi tanya ada sejarahnya nggak, ya mungkin dari sini juga kita nggak ngelihat ya tren semacam itu. Karena ini juga bukan memerintahkan OJK untuk membuat institusi baru gitu. Tetapi justru sebenarnya kan di sini tadi kalau analoginya itu pintu adalah, ini pasal 30 tadi itu sebetul Undang-Undang OJK itu sebenarnya memberikan kewenangan kepada OJK untuk masuk ke sebuah pintu. Nah, POJK-nya ini bukannya masuk, tapi dia malah mendesain pintu seperti apa yang ingin saya masuki, gitu loh. Di situ dia problemnya. Oke, menarik. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya ya. Mungkin Mas Dida mau ada yang tanya Mas Dida? Wah, saya justru nggak begitu, bukan nggak begitu, malah nggak paham soal soal keuangan ya, Bung Gusti dan Pak Michael. Justru saya ingin bertanya yang hal mendasar aja sih ke Pak Michael, karena Pak Michael kan juga orang hukum ya. Persoalan mendasar dari hukum kita itu apa ya Pak Michael ya? Karena kan beberapa kali tadi saya dengar juga Pak Michael menyinggung soal misalnya ada ketetapan dari presiden ya. Ada kemarin ada abolisi, lalu juga ada yang terbaru itu yang mantan apa ASDP itu saya lupa namanya. Itu juga ada rehabilitasi kan. Oke lah, maksud saya Pak Presiden punya kewenangan. Tetapi yang saya lihat adalah bahwa ada masalah kan dalam penegakan hukum kita. Karena itu kan terjadi berulang dan kita tahu bahwa yang ditersangkakan itu memang tidak melakukan apa ya, tidak memperkaya diri dan semacamnya dan tidak terbukti mengambil sepeser pun dari uang yang dituduhkan itu. Nah, kembali lagi maksud saya walaupun Pak Presiden memberikan semacam abolisi, rehabilitasi nama baik dan semacamnya, tetapi tetap saja ada yang bermasalah dalam hukum kita gitu. Nah, yang mendasar itu problemnya apa, Pak Michael? Itu aja sih pertanyaan saya. Makasih. Oke.
Nah, permasalahan mendasar kita ya Kang Ida, saya juga lagi mikir-mikir gitu ya selama 10 tahun terakhir gitu ya dari zaman Pak SBY gitu, saya tulis Apalagi OR apalagi gitu ya. Oh, terus tadi kata Pak Michael, ya mengelola negara itu tentu berbeda ya dari mengelola toko kelontong. Iya karena lebih kompleks gitu. Ya ya silakan kan? Pak Michael. Ya kan, jadi kan negara itu kan bukan toko kelontong, apalagi bengkel kursi, tukang kayu kan bukan gitu ya. Jadi kadang kalau saya refleksikan lagi ya Mas Didak, ini kan udah penghujung tahun juga ya, ketika kita bicara tentang sebenarnya apa sih masalahnya hukum kita itu ya. Kalau saya ingat-ingat kritik-kritik saya 10 tahun, 15 tahun yang lalu, waktu saya baru pertama kali nulis di koran gitu, mungkin nggak banyak berubah ya. Esensinya itu tentang bagaimana kita mendefinisikan apa itu keadilan dan apa itu kebenaran gitu ya. Tadi mungkin di awal sekilas tadi saya sampaikan kalau kita cerita tentang sebenarnya yang adil itu apa sih? Apakah yang adil itu adalah ketika itu memang nikmat bagi kita gitu ya? Atau ketika itu memang secara prosedur betul, tetapi sekalipun hasilnya itu tidak nikmat bagi kita, kita akan bisa menerimanya itu dengan sebuah sikap kesatria gitu kan. Dan ini yang tidak ada gitu kan. Kalau ini merembet ke fenomena-fenomena sosial lainnya ya Bapak Ibu ya. Kita ingat-ingat gini. Sekarang kan udah nggak ada lagi ujian nasional gitu. Padahal Bapak Ibu kan ini semua korban-korban Eptanas gitu kan. Yang pusing gitu kan. Mikir aduh Eptanas saya gimana, nilai saya gimana gitu kan. Tapi kemudian ah, di tahun berapa itu tiba-tiba ujian nasional itu dihapuskan supaya anak-anak kita katanya nggak stres lagi gitu kan. Dan kemudian sekarang kita teriak nih, IQ-nya turun loh katanya gitu kan. Nah, ini kan sebetulnya persoalan kita memandang kebenaran, kita memandang justice itu apa sih? Apakah pada saat itu ketika memang anak kita stres nggak bisa ikut ujian, terus kita nganggap aturan ini salah gitu? Apakah seharusnya yang dihapuskan itu adalah aturan itu, atau seharusnya yang kita improve adalah anaknya? Itu kan udah kebalik-balik gitu ya. Kayak kemudian ketika kita bicara tentang kita nggak mau 2 periode, lebih dari 2 periode presiden. Saya bukannya setuju 3 periode, gitu. Tapi pertanyaan kita yang harusnya kita tanya adalah apa sih sebenarnya dasar 2 periode itu sendiri, gitu kan? Apakah memang 2 periode itu adalah suatu basis yang tepat, atau juga sebenarnya sama ngablunya dengan larang apa dengan presiden seumur hidup, gitu kan? Ini kan kita sama-sama nggak punya dasar, gitu. Jadi ketika kita mencoba untuk mendefinisikan kebenaran, keadilan gitu, kita tuh melakukannya dengan pendekatan apa? Apakah dengan pendekatan manfaat gitu ya? Artinya bermanfaat buat saya apa tidak gitu kan? Bukan pendekatan untuk manfaat yang lebih besar bagi semua orang gitu. Dan ini menjadi pertanyaan untuk kita renungkan ketika institusi kita itu suka melakukan tindakan-tindakan kayak begini. Kayak kemarin ada guru gitu kan, habis dia apa eh, mukul muridnya, kemudian dipolisiin, terus presiden ngampunin gitu-gitu kan. Kita kan ngelihat ini kayak sindrom Ratu Adil gitu ya. Jadi ini karena udah mau dekat Natal gitu, eh, lahirnya juru selamat dunia gitu. Nah ini kita mengalami Messiah wannabe ini dan apa Ratu Adil ingin menjadi Ratu Adil gitu, bahwa kehadiran saya itu bisa menyelesaikan semua persoalan gitu. Dan ini kan mendefinisikan kitanya tuh menganggap yang namanya adil tuh apa sih gitu. Jadi kalau Mas Dida tanya saya gitu tentang apa itu keadilan gitu ya, apa itu problem kita, justru tema hari ini tuh saya angkat karena ini sebenarnya contoh apa ya, contoh paling belatan dalam kita menceritakan tentang bagaimana kita mendefinisikan yang namanya kebenaran dan keadilan gitu. Bahwa ini kan kalau yang saya paparkan ya teman-teman semua, nggak menarik bagi orang-orang bukan hukum. Ini tuh technical, terlalu teknis hukum gitu ya. Saya berangkat dari undang-undang OJK-nya, kemudian saya masuk ke dalam undang hukum acaranya kita gitu ya. Ini kan semua makanya saya tuh kemudian bilang why it matters kita cerita tentang ini gitu Bapak Ibu. Karena memang masalah sistemik yang kita hadapi tentang hukum kita itu
ada pada apa yang dikatakan eh, Om ini, Om Fuller ini, gitu ya. Kita menghadapi masalah konsistensi, kita menghadapi majalah clarity, kejelasan. Ketika baca undang-undang, kita menemukan penjelasan yang cukup jelas saja. Tapi ketika kita ingin mengeksplorasi lebih jauh, ya nggak jelas juga. Kita menghadapi hukum yang tidak dapat dipatuhi dan nggak jauh-jauh hukum. Bapak Ibu, kalau pergi ke depan Kementerian Pan RB, jalan di situ, Bapak Ibu ikutin marka jalannya, mobil Bapak Ibu nggak muat. Gitu. Nanti coba deh perhatiin ya, kalau pergi nih ke Senopati, pas di depan Kementerian Pan RB, itu dibagi tuh jalannya beberapa lajur. Kalau Bapak Ibu ikut di sana, nah nanti dia tuh ada satu jalur tuh di mana marka jalan itu kalau kita ikutin, kita nggak akan bisa masuk ke lajur itu. Tapi kalau kita nggak ikutin, kita mau ngambil badan jalannya, kita akan melanggar marka. Nah, ini contoh apa namanya aturan yang tidak dapat dipatuhi gitu ya. Nah, tiga, tidak kontradiktif gitu ya, nggak saling tubrukan. Dan yang keempat, nggak berubah secara arbiter, nggak berubah suka-sukanya. Ini lagi-lagi paling gampang lihat jalan raya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ke Jakarta lagi nih ya, ini nggak usah jauh-jauh, kita nggak usah ngomong ke tempat lain, Jakarta aja. Di apa habis simpang susun semanggi itu gitu ya, itu kan ada yang namanya jembatan bundaran Ahok itu ya yang orang suka pakai itu. Nah kalau Bapak Ibu turun dari sana pagi-pagi, Bapak Ibu tuh akan kesulitan menerka kapan dia ditutup kapan dia dibuka gitu. Jadi itu ada dua cabang, satu cabang itu kalau keluar bisa langsung ke Jalan Sudirman, satu cabang itu untuk masuk ke dalam kawasan SCBD. Nah yang masuk ke kawasan Sudirman ini suka ditutup dibuka nggak tahu kapan gitu ya. Ini cuma masalah lalu lintas kan, tapi itu betul lah yang menggambarkan hukum kita, Bapak Ibu. Bahwa kita itu nggak kenal yang namanya kejelasan, konsistensi gitu ya. Hari ini sore, besok apa apa hari ini kedelai, besok tempe gitu kan. Kita suka begitu gitu kan. Jadi ya mungkin Kang Dida kalau saya boleh apa ya simpulkan dengan sedikit akademik ya mungkin permasalahan kita karena kita nggak punya inner morality of law di dalam hukum kita. Maka hukum itu kemudian menjadi objek yang demikian mudah dianggap sebagai variabel yang dipengaruhi instead of apa ketimbang variabel yang mempengaruhi begitu. Pertanyaan Mas Dida ini sangat mendasar sebetulnya. Ini beyond dari pembahasan hari ini sebenarnya. Iya, betul. Karena ini kan Iya, sekolah pemikir ya, jadi makanya saya juga siap-siap dengan puller itu karena kalau enggak kan kering ya, kita cerita tentang RPOJK itu nggak menarik, ya kan Bapak Ibu kita lihat batang tubuhnya ini apa gitu kan. Hukum itu kan seperti payung Bapak Ibu, baru dibuka ketika hujan, gitu kan. Jadi kalau belum ada masalah, biasanya orang "Ah, ngapain Mas baca undang-undangnya gitu kan. Kita bahas yang lain aja gitu. Nah, itu persis seperti payung tuh, undang-undang, agreement, perjanjian itu semua tuh kayak payung. Bukan sedia payung sebelum hujan ya, tapi ya itu baru dibuka itu kalau hujan gitu ya. Kalau Bapak Ibu baru cerai, mau cerai, baru tuh baca undang-undang perkawinan gitu kan. Kalau enggak ya udahlah Mas gitu kan, semuanya oke aman gitu. Nah, jadi begitu Mas Gusti, Mas Dida gitu. Mm-mm. Makanya. Menarik ini. Ada lagi rekan-rekan yang hadir yang mau bertanya. Mungkin sini juga tadi ada Mas Islam yang mulai keluar dulu. Oke. Makanya tadi yang saya sampaikan ini terkait dengan Bung Hatta. Saya tiba-tiba teringat Bung Hatta aja gitu kan. Karena apa ya, bagi saya yang lumayan berpikir secara struktural itu ya Bung Hatta gitu ya. Karena ketika dia mengkritik Bung Karno itu kita sebetulnya diingatkan dengan kecenderungan alami kita itu untuk memang favor our own self gitu kan. Kan orang itu selalu bilang siapakah yang bisa adil terhadap dirinya sendiri gitu. Siapa yang bisa menjadi hakim yang adil bagi dianya gitu kan. Makanya kita kan sebenarnya membutuhkan prosedur, membutuhkan regulasi gitu supaya kita dihilangkan dari kecenderungan untuk menjadi hakim bagi diri sendiri dan sebenarnya rancangan peraturan OJK itu baik
kalau dia itu ingat kepada fungsi mula-mula dari keberadaan OJK itu apa gitu. Dan ketika tadi di awal kita screening tentang pasal 30 Undang-Undang OJK, memang kan ya itu tadi secara sekilas mungkin sepertinya ada kewenangan di situ, tetapi pengejawantahannya dalam bentuk elaborasi di dalam RPOJK ini tidak mencerminkan mandat dalam pasal 30 Undang-Undang OJK gitu. Jadi poin-poin di dalam RPOJK tentang representasi konsumen sampai dengan hubungan dia dengan pengadilan itu membawa kita pada pertanyaan dasar tadi tentang kita mendefinisikan adil itu gimana gitu ya. Apakah ini memang cuman ticking the box aja bahwa oh OJK sudah do something. Begitu nanti ada problem masalah, oh ini kan masalah penegakan hukum sudah di luar dari kewenangan kami gitu kan. Ini kan bahasa-bahasa politis seperti itu kan enak ya dipakai gitu. Tapi kan sebetulnya secara tidak langsung untuk menyelamatkan diri tuh malah OJK tuh sebenarnya memberikan masalah bagi diri dia sendiri gitu. Yang saya antisipasi sebetulnya itu yang saya nggak mau tuh adalah OJK itu disibukkan dengan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu masuk ke sana dan seharusnya dia bisa fokus ke hal-hal yang memang jadi bidangnya dia gitu ya. Dia fungsi edukasi kepada konsumen misalnya atau fungsi administratif yang dia perketat gitu daripada dia harus masuk ke dalam bidang yang sama sekali bukan kewenangannya dia dan hanya baik di atas kertas untuk menunjukkan keberpihakan dari lembaga begitu. Pak Michael, maaf, Hmm. saya potong ya, Bung Gusdi. Itu jadi selama ini payung hukum yang digunakan untuk perlindungan konsumen itu apa? Jadi apakah memang sudah ada atau memang ini justru baru nih RPOJK gugatan ini? Nah, sebenarnya secara badan regulasi memang ini suatu breakthrough ya. Artinya ketika kita cerita tentang perlindungan konsumen saja, itu memang ada undang-undang perlindungan konsumen gitu ya. Tetapi ketika kita masuk secara spesifik ke dalam bidang finansial, pasar keuangan, maka itu memang belum ada yang komplit. Nah, pada titik itu sebetulnya baik sekali nih gitu. Tetapi ini Pak RT pengen ngatur Pak RW gitu loh. Jadi harusnya kalaupun mau bikin aturan kayak begitu, jangan potong kompas lewat OJK gitu loh. Jadi makanya tadi ke dalam tiga pilihan kebijakan yang saya sampaikan, harusnya itu kalau misalnya ini ingin dilakukan, jangan lewat OJK. Dia harus bikin undang-undang khusus nih. Jadi DPR itu biar ada gunanya, gitu kan? Biar dia nggak bikin aturan yang aneh-aneh, gitu kan? Dia bikin aturan yang memang ada manfaatnya secara nyata, gitu. Nah, OJK bisa jadi apa? OJK bisa bikin naskah akademiknya misalnya. Atau OJK bisa belanja masalahnya. Atau OJK bisa kemudian lakukan focus group discussion untuk nunjukin bahwa oh ini gap-gap analisis yang saya lakukan untuk menunjukkan bahwa tidak ada cara lain selain ranah undang-undang gitu kan. OJK bisa melakukan advokasi supaya DPR itu ada push factornya dalam menelurkan undang-undang. Nah, di situ harusnya dia bermainnya gitu. Bukan justru karena lambat terus saya ambil alih sendiri gitu. Jadi sindrom Ratu Adil tadi itu juga tercermin nih di sini gitu. Jadi karena aduh ini kok nggak ada ini nggak ada ya udah kalau nggak ada yang mau saya lakukan sendiri gitu kan. Nah di dunia kerja kan pegawai-pegawai kayak gini justru ketibaan kerjaan semua gitu kan. Nah temen yang nggak ngerjain saya yang kerjain, teman yang nggak ngerjain saya yang ngerjain. Lama-lama semua kerjaan dia akhirnya dia ngeluh sendiri. Kok saya nggak bisa cuti ya? Kok saya nggak bisa libur ya? Lah ya salah sendiri gitu kan. Nah, jadi untuk menghindarkan semacam itu, ini yang kita perlukan gitu. Karena kalau desainnya saja sudah berat, implementasinya itu nanti saya ngebayangin tuh teman-teman yang kerja di OJK itu mesake tenanan gitu, Mas. Kasihan banget gitu. Apa
belum lagi kerjaan yang reguler, nanti mereka akan ketemu dengan kasus-kasus kayak begini gitu. Jadi fokus itu kan perlu ya gitu. Dan ketika fokus itu nggak ada, maka kualitas advokasi seperti apa nih yang akan dihasilkan dari upaya semacam ini? Jadi bukan meragukan kapasitas dan kapabilitas dari orang yang bekerja di OJK, tetapi kadang-kadang when we are failed to plan, we are plan to fail kan gitu. Oke, menarik nih semuanya nih. Kayak ini nih. Oh Ya, ya, di sini ada juga Mas Fahru nih, dosen dari UPN Veteran nih. Mas Fahru, selamat siang. Mungkin jika ada yang pertanyaan juga boleh Mas Fahru. ya, atau komentar lah kalau nggak ada bertanya juga nggak apa-apa kan kita diskusi. Ya, selamat siang. Ya Pak, Wah, Pak Michael, selamat siang Pak. Menarik Pak. selamat siang Pak Fahru, apa Saya kabar? me- saya mengikuti dulu ya. Mm, Tapi saya rasa ini cukup Ya, Mas penting, Fahru, sangat penting Pak. aman. Apalagi banyak perkembangan dunia di sektor keuangan kan banyak banget ya. mm. Kalau boleh di-share nanti bahannya Yes. Mas Gusti. Boleh, boleh. Thank you. Siap, Mas Fahru. Siap, Mas Fahru. Nah, di kotak kolom ini juga ada yang nanya apakah ada grup WA. Saat ini belum ada WA grup diskusi, tapi kalau mau dengar update diskusi-diskusi bisa follow IG-nya Megawati Institute seperti itu. Jadi kita biasa ada bikin ya, biasa 2 mingguan, biasanya ada diskusi yang biasa kita lakukan bersama para alumni. Mungkin nanti Mas Ida juga bisa cerita kapan nih SPPB berikutnya bisa ada lagi gitu ya. Oke. Iya kayaknya udah lama ya nggak bikin Mungkin ada lagi SPPB ya, Bapak. Mas Dida ya. Belum, rencananya tahun depan sih. Kan tahun depan sebentar lagi ya. Jadi mungkin Januari dan Februari kita Juga tahun depan sih Mas. Ini ini tahun depan tahun apa dulu nih? Tahun Masehi, tahun Hijriyah, tahun tahun ini tahun Kongzili, tahun Masehi, apa nih? tahun Banyak loh Masehi. tahun baru kita. Tahun Masehi kemungkinan jadi dalam waktu beberapa bulan lagi, mungkin 1 atau 2 bulan lagi sih rencananya. Itu memang sudah disiapkan dan memang eh, ada tokoh-tokoh juga yang sudah masuk dan kawan-kawan kalau alumni yang mau ikutan untuk menyimak gabung di kelas juga bisa sih, gitu. Itu free. Itu informasinya Ya, Bung ya, Gusti dan Pak Michael. ya. Tetap Mas Dida. Kita tunggu nih gebrakannya Pak Dida nih di tahun depan. Dan Mas Dida kebetulan juga mungkin nih waktu udah menunjukkan pukul 3, apa kita baiknya closing statement dari Pak Michael? Ya, silakan, silakan. Oke, Boleh Pak Michael mungkin ada closing statement untuk menutup acara kita hari ini, diskusinya. Mas Gusti. Jadi terima kasih semua untuk pertanyaan Bapak Ibu gitu ya. Ini semua juga membuat saya berpikir ulang gitu sebetulnya mau dibawa kemana negara kita ini gitu ya. Dan itu semua kita perlu mengingat bahwa niat baik saja itu tidak cukup dalam mengelola negara ini gitu ya. Bahwa niat baik itu perlu juga dilengkapi dengan aspek-aspek lain gitu. Karena apa ya, memang niat itu paling mudah dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan walaupun ujungnya nanti bisa baik, bisa tidak gitu ya. Tetapi ketika kita sedang mendiskusikan sebuah negara, bahwa negara itu tidak dikelola seperti toko kelontong gitu ya, maka perlu untuk benar-benar memetakan dan mendesain sebuah regulasi itu tidak terpisah dari perangkat-perangkat regulasi yang sudah ada. Satu, supaya dia tidak tumpang tindih, gitu ya. Yang kedua, supaya dia tidak kontradiktori, gitu. Kalau tumpang tindih yang diatur sama, mungkin ya ribet aja, tapi ya masalahnya nggak selesai. Tetapi kalau dia kontradiktori, dia saling bertentangan, nah nanti kita bingung. Ibarat papa sama mama berkelahi, anak-anak ikut siapa, gitu kan? Undang-undang yang begini atur begini, undang-undang yang begitu atur itu, gitu ya, susah. Jadi sebagai penutup, Bapak Ibu, saya hanya ingin mengingatkan apa yang disampaikan Muhatta saja, gitu ya, bahwa
Jangan sampai kita ini menjadi Mephistopheles baru gitu yang dalam hidupnya itu menginginkan kebaikan, tapi yang justru dihasilkan oleh yang kita hasilkan justru adalah suatu hal yang buruk gitu ya. Jadi itu saja penutup dari saya bahwa niat mulia itu tidak cukup dan berapa banyak mas masalah dan kejahatan di dunia ini itu hadir karena niat baik. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Pak Michael atas closing statement-nya. Sekaligus saya juga ingin menutup sedikit ya. Jadi mengutip kata Mas Michael sendiri bahwa sindrom Ratu Adil ini sekarang lagi di mana-mana. Termasuk sekarang menghidapi OJK juga ini. Dan jangan sampai terjadi Mephistopheles berikutnya gitu ya dari satu institusi yang menurut saya harusnya bisa lebih baik lagi gitu dalam segi kinerja. Nah, dan terakhir seperti tadi niat baik untuk siapa itu kita titip PMK juga ya niat baik Anda untuk siapa gitu baik lagi. Saya semua orang ingin terlihat baik tapi nggak tahu baiknya untuk siapa. Bahkan bisa baik jadi baik untuk saya bisa jadi bukan tidak baik buat Mas Dida gitu. Ya Oh, seperti itu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih Mas Michael dan para audiens yang sudah menyimak dari awal sampai akhir atau baru bergabung pada tengah-tengahnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semuanya. Terima di Waalaikumsalam. kasih.